Ada fenomena aneh yang Intan sendiri nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Dulu ya kita itu sering ngetawain sinetron FTV Indosiar yang mana ceritanya itu receh, absurd, sejenis CEO ganteng, kaya, jatuh cinta sama pembantu, miskin, cantik, terus pembantunya jual mahal pula. Lah kok sekarang ada versi China-nya loh. Nggak cuman itu, ajaibnya versi China-nya ini melejit banget. Hanya saja versi China-nya itu dibuat dalam bentuk vertikal. Ini namanya adalah tuanju atau bahasa internasionalnya microdrama. Bukan cuma di China doang suksesnya, boomingnya bukan cuma di China doang. Amerika, Eropa, di seluruh dunia pada suka tuanju ini semua. Saking boomingnya pada tahun 2024 tahun lalu pendapatan tuanju ini sampai mengalahkan pendapatan box office. Padahal dari segi artis itu asal comot, aktingnya kaku, ekspresinya datar, fisik juga pas-pasan, pengambilan juga ala kadarnya, low budget banget. Tapi anehnya yang nonton itu luar biasa. Kebanyakan tuanju ini ceritanya itu simple, mudah dicerna, nggak perlu ceritanya itu nggak sampai memeras otak kayak gitu. Ya kadang malah ceritanya itu absurd. Semakin absurd itu semakin laku. Absurd kayak gimana? Ini nih contohnya. Ayah mertua miliarder nyamar jadi pemulung datang ke pertunangan buat ngetes menantu. Lah miliarder kok nganggur amat pak? Gak ada kerjaan lain apa pak? Kan ya mending waktu itu dibuat ngecek saham itu toh pak daripada nyamar jadi pemulung. Yuk kok ya sempet pak nyamar jadi pemulung cuman buat uji cinta doang. Terus juga ada lagi nih, menggantikan kakakku nikah sama satpam ternyata dia CEO triliuner. Ya elah, ini ya di Indo ini orang kaya itu pada flexing ya kan, mau menunjukkan ke seluruh dunia kalau dia itu kaya banget. Lah kok malah ini di China yang sudah dikasih kaya beneran malah kepengennya pura-pura miskin semua, ini kayak gimana? Udah dikasih hidup enak malah pengen hidup sengsara. Banyak banget cerita-cerita kayak gini, orang kaya pura-pura miskin lah, orang yang beneran miskin ditindas habis-habisan, terus habis gitu si miskin itu jadi sukses. Ada juga yang time traveling. Ya pokoknya ini adalah cerita yang endingnya itu bisa ditebak semua, dan endingnya ini kebanyakan itu satisfying, memuaskan yang nonton. Di Indonesia gimana? Wah di Indonesia yang nggak kalah booming ini, parah boomingnya. Sampai kemarin ada tuh kan yang lagi viral, nikah 52 hari terus cerai. Gegara apa? Suaminya nonton tuanju ini terus. Kenapa ya tuanju itu bisa se-booming itu? 大家好，我叫殷丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 游戏。 Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai macam efek. Yang Intan pakai ini efek emas. Dijamin kinclong emasnya. Bisa tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri kayak yang Intan pakai. Bisa nama lengkap seperti yang Intan pakai ini. Selain efek emas ada juga efek rainbow. Jadi kalau kena cahaya itu hologramnya keluar. Ada efek glow in the dark. Kalau malam itu kelihatan menyala. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Selain custom marga ada juga karakter-karakter Tiongkok seperti Jin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Neja. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh tabib Hua Tuo. Tabib Hua Tuo itu sendiri silakan di check out sebelum tanggal 10 November di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Intan yakin teman-teman pasti banyak yang tahu ya, ada drama formatnya vertikal yang biasa kita lihat di HP. Biasanya itu adalah drama China, yaitu namanya adalah tuanju itu alias microdrama. Tuanju ini ceritanya sekitar 1-2 menit, yang mana satu judul itu kurang lebih 100 episode. Jadi kalau 1-2 menit nih ya nonton keseluruhan film. Kalau maraton nih itu bisa 1-2 jam. Awalnya
Tuanju itu munculnya di China. Dia itu munculnya itu bukan dalam bentuk video, tapi awalnya itu akar sejarahnya Tuanju itu datang dari web China alias web forum. Yang mana di tahun 2022 banyak orang-orang yang suka nulis ya, itu nulis cerita bersambung di Citian yang mana pembacanya itu bisa bayar. Atau kalau mau langganan ya langganan per bulan berapa itu bisa baca sepuasnya. Dan ceritanya kurang lebih ya ampun ya wes kayak gitu, kayak FTV Indosiar tapi versi China. Ya plotnya ya gitu-gitu aja. CEO yang jatuh cinta sama gadis miskin lah, tuker tubuh gegara kepleset di kamar mandi lah, balas dendam lah, wes pokok semakin absurd itu film, itu cerita itu semakin rame. Nah dari sini template cerita Tuanju ini lahir. Pada tahun 2013 ada platform yaitu Youku Tudou. Ini eksperimen ngebikin drama-drama dengan format vertikal 9:16. Yang mana cerita pendek itu dibuat versi video. Pada saat itu masih belum boom ya, karena ya ini dianggap hiburan kecil-kecilan lah. Habis gitu muncullah Douyin, muncullah Kuaishou. Format ini itu mulai disukai. Ceritanya simple, cuman 1-2 menit, bikin ketagihan. Satu video itu cuman durasinya 1-2 menit. Versinya itu mini banget. Karena versinya mini jadi penonton itu kayak ya next lah, nggak apa-apa lah, paling cuman 1 menit. Terus bikin ketagihan, next lagi. Tiba-tiba sudah habis satu judul. Tahun 2020 sampai 2022 Tuanju ini itu mendapatkan perhatian yang sangat signifikan karena pada saat itu corona dan di China itu total lockdown. Ya gimana lagi, hiburannya ya Tuanju ini tadi. Tuanju itu sudah ada fase serius ya, memasuki fase yang serius, sudah mulai digarap secara profesional, sudah mulai banyak yang menyukai Tuanju ini. Sampai di tahun 2021 itu sudah mengantongi 500 juta USD. Padahal ini ya dianggap dia digarapnya ini ya belum sampai kayak gimana, belum serius-serius amat digarapnya, tapi sudah menghasilkan kayak gitu. Terus PH-PH itu pada ngeliat, wah ini bisnis ini ada cahayanya nih. Langsunglah PH-PH itu mulai rajin, bersemangat untuk ngerjain Tuanju ini. Mereka kemudian mulai memprofesionalkan formatnya. Satu season itu, satu judul itu kurang lebih 10 harian kelar. Modalnya kecil, untungnya gede lewat sistem freemium. Maksudnya freemium itu apa? 10 episode pertama itu free. Ya kalau kamu mau lihat episode berikutnya 11 sampai tamat ya bayar dong. Puncaknya di China di tahun 2024 Tuanju ini meledak banget sampai menciptakan 600.000 lapangan pekerjaan. Menurut Microdrama Ekonomi, di tahun 2025 pendapatan Tuanju ini tembus sampai 9,4 miliar USD. Ini setara 156 T rupiah. Gila loh ini bisnisnya. Dalam 4 tahun keuntungannya itu naiknya 18 kali lipat. Dan ini ngebikin China jadi rajanya microdrama di seluruh dunia. Jepang, Korsel, wis kalah. Padahal nih ya menurut I think microdrama ini, PH-PH-nya ini ya guys ya, itu barusan dibikin paling tua itu loh 5 tahun yang lalu. Bayangin baru bikin konten 5 tahun tapi cuannya itu sudah kayak industri film Hollywood. Popularitasnya itu sampai ngebikin produser-produser di luar negeri, dari Eropa lah sampai Amerika lah itu juga ngebikin Tuanju versi lokal. Ada yang ya film-film China itu didubing, ada yang gitu. Ada juga yang cerita-ceritanya itu diganti sama artis lokal mereka. I owe my success to that secret CEO of King's. Di shoot ulang, toh ya shootnya cepet, produksinya 10 harian jadi. Tahun 2025 tahun ini ya guys ya, bahkan Netflix pun itu sudah ikut-ikutan ngebikin Tuanju. Disney juga mengajak kerjasama platform microdrama seperti Drama Box lewat program Disney Accelerator. Dan fun fact-nya,
Penonton Tuencu ini 50% ke atas itu usianya di bawah 40 tahun loh. Jadi yang doyan nonton ini tuh Gen Z guys. Yang mana 40%-nya itu S1 ke atas. Jadi yang nonton Tuencu ini guys ya, itu ya mereka yang berpendidikan tinggi. Mereka padahal ya ceritanya kayak gitu, kepincut Tuencu yang ceritanya gak ada bobotnya. Intan kira yang namanya Gen Z itu ya sukanya film-film kayak Interstellar lah, Oppenheimer lah, yang bikin kepala ngebul mikirin teori relativitas. Penonton Tuencu ini proporsi gendernya juga seimbang, rata, cewek sama cowok rata. Nggak kayak anime yang didominasi cowok doang yang nonton, atau drama Korea yang nonton itu cewek doang. Tuencu mesti cuman 1 menit itu endingnya itu bisa bikin penonton itu wah harus lihat episode berikutnya nih, pengen nih lihat next episode. Ini namanya adalah dopamine trap. Lakonnya itu ditindas di awal, ditindas, dihina habis-habisan sampai kita itu emosi, kok ada sih orang kayak gini. Terus terakhir jreng keluarlah dewa penolong. Begitu dewa penolong keluar, filmnya selesai. Lah kita kan jadi, loh ini next video pasti nih antagonisnya nangis-nangis, nyesel. 别动我！放开我自己会走，松开！干什么？放开他！没听到副总的话吗？把手放下！副总。 Ya kayak gitu, konsepnya sejami itu. Makanya 10 episode pertama itu sampai mereka itu rela ngasih free. Dan untuk episode berikutnya itu kurang lebih dijual 1 renminbi. Kita main hitung-hitungan yuk, 1 renminbi. Itu 1 episode loh, bukan 1 judul ya, 1 episode. Ayo kita hitung-hitungan. 100 episode, 10-nya free. Jadi yang bayar kan 90 nih ya. Dari 90 itu bayar 1 renminbi. Jadi total untuk 1 judul itu nggak kerasa orang ngeluarin duit itu ya sekitar 200 ribuan kalau dirupiahkan. Cuman buat nonton film sejenis Aku CEO Ganteng Kamu Pembantu Cantik Tapi Cintamu Tulus. Padahal itu duit bisa dibuat langganan Netflix 1 bulan. Nonton film-film yang lebih berbobot, lebih berkualitas, garapnya nggak asal-asalan, dibuat oleh kru yang profesional. Menurut Tang Yonghua, Profesor Department of China Language and Literature di East China Normal University, Tuencu ini meskipun ceritanya itu absurd, aktingnya itu template, endingnya ketebak, tapi orang rela bayar. Kenapa? Karena mereka tuh pengen banget lihat si protagonis itu balas dendam. Karena mereka itu kepengen banget melihat si antagonis ini kena batunya, menyesal. Dan semua endingnya Tuencu ini itu satisfying banget. Jadi antagonis itu di akhir cerita itu sampai nangis-nangis, nyembah-nyembah berlutut, sampai merasakan menyesal. 误会啊！当初和副总有婚约的是我们家这个女儿。如果副总现在和苏瑶瑶离婚，我们家琪琪马上可以嫁过来。你让瑶瑶替嫁，不就是摆明了勾起啊？我怎么就比不过苏瑶这个农村来的了？瑶瑶善良、真诚，从小就吃苦善待一切，你凭什么能和她比？您这不是断我们苏氏的活路吗？这就是你们欺负瑶瑶的代价。你们。 Awalnya itu protagonis itu ditindas sedemikian rupa, terus kita itu sampai gemes, terus ending itu kita seneng kan lihat si antagonisnya itu menyesal, menderita, itu kita happy kan. Kita itu buatin kuapokmu kapan jadi mertua jahat kayak gitu sama menantu, sekarang ternyata menantumu CEO kuapok. Tang Yonghua bilang
Tuenchu ini itu pinter banget memanfaatkan psikologi dasar manusia, yang mana manusia itu pada dasarnya ya orangnya itu penasaran, emosian, dan punya keinginan untuk bisa melihat keadilan. Hanya kepengen melihat kepuasan batin, melihat antagonis menderita. Hasilnya apa? 1 triliun hanya dengan nonton video 1 menitan yang isinya drama tersakiti, balas dendam, versi FTV Indosiar. Tahu nggak guys, di luar China, menurut LA Times, banyak juga ya seluruh dunia itu penggemar Tuenchu ini banyak banget. Yang mana 60%-nya nih ya, itu adalah orang Amerika. Nah lo, Trump tahu nggak ini kalau warganya suka lihat Tuenchu? Hal ini sangat menguntungkan orang China loh, karena semua bisa membuat film dengan budget yang pas-pasan, budget seadanya, kemampuan acting seadanya, fisik seadanya. Menurut Liu Ming, salah satu produser microdrama, produsernya Tuenchu di Beijing, dia bilang sekarang ini di China banyak ya yang beralih profesi. Jadi aktornya Tuenchu, artisnya Tuenchu, filmmaker, sutradaranya Tuenchu. Dan bahkan sekarang aktor-aktor, filmmaker, sutradara dari luar negeri itu banyak yang berdatangan ke China belajar tentang Tuenchu ini supaya mereka bisa bikin di negara mereka sendiri. Even ya produksi Tuenchu ini nggak sepro atau seserius drama TV, tapi banyak orang yang bisa mewujudkan mimpi mereka lewat situ. Tapi menurut Variety, pendapatan Tuenchu itu ya memang gede sih gede, tapi yang masuk ke kantong kru, artisnya, aktornya itu sedikit loh. Soalnya 80% guys, pendapatan mereka itu habis buat bayar platform penyedia dan biaya promosi di medsos. Yang mana kan tinggal 20% nih ya. 10% itu untuk biaya produksi dan 10% sisanya itu loh guys baru bisa dibagi-bagi sama kru-krunya, sama aktor-aktornya. Jadi jatuhnya pendapatan orangnya itu sedikit banget. Jadi ya meskipun microdrama ini kelihatan hit, tapi yang kaya itu justru platformnya, tempat ngiklannya, kreatornya, krunya, artisnya yang kerja banting tulang, kadang-kadang seminggu itu kerja full, gak tidur demi tayang, kejar tayang 1 episode. Mereka bayarannya cuman sedikit. Oke, teman-teman suka nonton Tuenchu gak? Kalau teman-teman suka nonton Tuenchu, tulis dong di kolom komentar paling suka yang judulnya apa. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.